Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Itu Indah spesial Ramadan ya. Alhamdulillah buat jamaah semua yang di rumah ya. Tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bukan hanya jadi alasan kita untuk jadi malas-malasan. Bener gak Bu? Bener ya Bu ya? Di bulan Ramadan ini aktivitas harus tetap jalan semuanya. Setuju gak Bu Pak? Setuju, Masya Allah luar biasa. Tapi tahu nggak, pada saat kita lagi puasa ini antara jam 12 sampai jam 18, umumnya badan kita itu merasa lemes. Karena tubuh kita mengalami yang namanya autolisis, yaitu pembuangan sel-sel yang mati atau rusak supaya ibadah kita itu berkah. Nah ini Masya Allah nih, nggak lemes, biar ibadah kita berkah, nggak lemes, tetap segar dan tetap fokus beribadah sampai buka puasa, maka perlu suplemen yang bisa kasih energi 12 jam sejak sahur hingga maghrib. Wah pasti pengen tahu semuanya nih ya. Sekarang ada yang namanya ini nih. Oh Vitamino, Masya Allah. Vitamino ini adalah suplemen makanan yang cocok untuk masa-masa puasa. Karena memberikan kita energi untuk terus beraktivitas dan bekerja keras seharian. Nah kandungan yang ada di Vitamino ini insya Allah aman. Karena mengandung nutrisi yang penting buat tubuh kita, yaitu protein asam amino, vitamin dan mineral, serta konyaku dan guaranasid yang bisa membuat kita insya Allah tahan lapar dan gak lemas dari sahur sampai maghrib. Dari apa Bu? Dari sahur sampai maghrib. Nah ini pasti pada ragu-ragu nih ya, kira-kira Vitamino ini aman dan halal gak sih? Nah ini pertanyaannya buat semua nih, ini penting banget. Insya Allah Vitamino aman banget dan halal, alhamdulillah. Nah dan buat yang mau diet juga bisa nih, Vitamino ini bisa jadi suplemen pilihan yang ampuh untuk membantu program diet. Nah jamaah nih karena mengandung ya konyaku yang merupakan dietary fiber. Nah ini buat diet bisa, jadi mau puasa dan ibadah tetap lancar, aktivitas bersemangat dan selalu berenergi sepanjang hari, jangan lupa minum Vitamino. Oke jamaah? Jamaah. Buat semuanya ingat, cuma 1 saset saja saat sahur. Nih Masya Allah ya Bu ya. Simple ya Bu ya. Enak ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau tadi lemes-lemesan itu jangan-jangan juga sebagian dari setan yang goda. Nah ada Vitamino nih alhamdulillah nih Bu. Bisa jadi semangat lagi. Nah kembali lagi di tema kita pagi hari ini ya. Adakah setan yang terbebas di bulan Ramadan? Ada nggak Bu? Belum dibahas ya Bu ya. Mau tahu Bu siapa setannya Bu? Ibu apa saya? Enggak ya jangan ya Bu ya. Nah ini kita pengen tahu nih ya. Kalau kita pengen tahu ternyata ada setan yang terbebas di bulan Ramadan. Jadi lalu sebenarnya seperti apa sih setan yang terbebas di bulan Ramadan atau bentuk-bentuk setan yang terbebas di bulan Ramadan ini? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita, ada Habib Muhammad. Mohon izin waktunya Bib, tepuk tangan dong buat Habib. Silakan Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pagi-pagi bahas setan Ibu-ibu. Kesian setannya hari ini. Artinya seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan ittaqillah anta subba syaitan fil alaniya wa anta sadiguhu fis sir. Kata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan hati-hatilah kalian sedikit-sedikit nyalain setan. Sedikit-sedikit. Kok ibu-ibu ke saya ngomongnya? Sebentar-sebentar syaitan yang kita salahkan. Tapi terkadang khususnya di dalam bulan puasa ini, fa anta sadiguhu fissir, ketika kita lagi sendiri, ketika kita tidak lagi bersama orang atau lagi bersama orang-orang yang mengajak kita maksiat, wa anta sadiguhu, kalian itu teman akrabnya setan. Kalau dikatakan betul, ada hadis di bulan puasa ini, hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad yang dikatakan wasufiddatis syayatin, tadi disampaikan
setan, iblis diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang khilafnya kalau kita bahas. Tapi sedikit, ada setan yang bernama setan namanya Murrah. Ini setan yang menggoda kita nih, kelas kakapnya setan ini. Namanya Murrah. Ini setan menggoda kita masalah dunia. Ada setan yang namanya Masud. Ini setan diikat oleh Allah yang biasa menyebarkan fitnah. Ada setan yang namanya Dasim. Ini setan yang mengajak kita untuk melakukan perzinahan. Bu, dihafalin ya. Dihafalin ya. Jangan, nggak apa-apa jadiin wirid. Jadi takut kita, takut dengan perbuatannya. Kemudian yang keempat yang dikatakan Zalitun. Zalitun ini anaknya iblis. Dia biasa mengajak orang untuk berbuat pelit. Jadi orang pelit kayak, ya, orang pelit kayak anaknya iblis kata Ustaz, betul. Yang kelima, yang terakhir, iblis itu sendiri. Iblis sudah jelas kita. Yang dimusuhi dan yang hampir mendapatkan gelar laknatullah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama mengatakan sebagian iblis memang diikat, syaitan diikat, semua musuh Allah diikat, tapi biasanya tidak semua pengikatan itu tidak bisa menggoda. Jadi kalau yang terlepas apa? Sifatnya. Sifatnya terlepas. Tadi sudah disampaikan sama guru-guru kita, misalnya biasanya ada ulama yang mengatakan kalau yang diikat itu misal leher, misal kalau yang diikat itu tangan. Tapi dia bisa berbicara dan membisikkan untuk menggoda manusia. Tapi di bulan Ramadan ini dikurangi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud pengikatan di bulan Ramadan, penggodaan syaitan di bulan Ramadan ini dikurangi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena biasanya di bulan Ramadan, biasanya manusia itu tambah rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah rajin zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tambah rajin membaca Al-Quran. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, inna syaitan, sebenarnya syaitan itu ada di dalam diri kita. Inna syayatin, sesungguhnya syaitan itu Fadli, ya, setan Bib. Itu. Ya. Bukan Fadli, setan itu Fadli lagi. Jangan gitu dong, Bib. Iya. Makanya dikatakan inna syayatin mini bani Adam fi majradam. Fadayiku majariyahu bilju. Kata Nabi, setan itu ada di urat nadi kita masing-masing, Ibu. Nauzubillah. Fadayiku, maka persempit godaan mereka kepada kita dengan lapar, artinya dengan puasa. Dengan puasa. Ini setan ini kan lebih kepada sifat nih kalau lebih kepada kita. Sifat. Sifatnya kita yang jelek itu adalah setan. Tapi nah, ada yang makna hakiki setan betulan, ada juga sifat. Nah, jadi sekarang yang kelepas itu adalah sisa-sisanya yang ada di diri kita nih. Betul. Kebanyakan. Oh, ini Masya Allah, sifat-sifat jelek dalam diri kita. Yang masih ke bawah di bulan Ramadan, nauzubillah. Makasih banyak Bib penjelasannya ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Bu, pernah dengar jin korin gak Bu? Pernah. Ada yang tahu jin korin Bu? Nggak tahu ya, kalau ibu tahu saya kabur nih. Ibu kenal aja saya kabur nih. Tapi katanya jin korin ini saya pernah dengar ya. Sejak kita lahir jin korin ini langsung mendampingi kita. Jadi dia tahu persis kebiasaan kita dari kita mulai bayi sampai kita meninggal. Nah jadi saya pengen tahu nih, apakah benar bahwa jin korin ini terbebas dari belenggu Allah selama bulan Ramadan? Nah jangan-jangan dia nih masalahnya nih. Yuk kita minta penjelasan dari guru kita nih. Ustadz Faris, mohon izin Pak dosen. Silakan waktunya, tepuk tangan dong buat Ustadz Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Jamaah di rumah serta ibu-ibu, bapak-bapak di studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngomong korin, Fadli mau kabur ya? Jangan, wow, gimana Pak dosen nih? Masya Allah. Kita sepakati satu hal, bahwa walaupun banyak ikhtilaf tentang ulama, walaupun banyak
perbedaan pendapat tentang setan di bulan Ramadan, bagaimana diikat? Apakah sebenarnya diikat atau hanya kiasan? Apakah semuanya atau sebagian? Apakah ketika diikat masih bisa menggoda atau tidak? Ada satu yang kita sepakati bahwa kemaksiatan berkurang di bulan yang penuh berkah ini. Subhanallah. Kenapa begitu? Itulah keberkahan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ayat tentang Ramadan ini menyiratkan ada 3 kalimat yang menjelaskan tentang mudahnya ketaatan. Yang pertama adalah kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Jadi kita ini berada dalam satu arus ketaatan yang sama sehingga kita menjadi lebih mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ayyaman ma'dudat. Pada ayat berikutnya ketaatan berpuasa, lapar, haus, menahan nafsu ini hanya beberapa hari saja. Lalu secara lebih jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tapi kadang ketaatan menjadi berat. Dan kemaksiatan menjadi ringan. Kenapa? Karena ada jin. Satu jin yang selalu menyertai kita. Ada personal asisten kita ini yang disebut dengan qarin. Jadi ketika kita mau melakukan segala sesuatu kebaikan, selalu dia menghalang-halangi kita dan menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim bahwa semua manusia itu ada qarinnya. Sahabat bertanya, kalau begitu engkau juga ya Rasulullah? Kata Nabi, wa iya ya aku juga begitu. Illa annallaha a'anani fa aslama falam ya'murni illa bi khairin. Kecuali Allah membantuku sehingga qarin yang punya Nabi itu masuk Islam. Sehingga tidak memerintahkan Nabi kecuali dengan kebaikan. Ingat Bu, qarin kita ini enggak masuk Islam ini. Qarin kita ini selalu menggoda kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Tapi jangan apa-apa kita menyalahkan qarin. Karena kadang kita lebih nakal dari qarin itu sendiri. Dalam surat, ya, dalam Al-Quran Allah jelaskan, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ya Allah, kalau yang ini bukan aku yang menyesatkan ya Allah. Memang dia dari dulu sudah sesat. Coba, ada manusia yang menggoda iblis, ada manusia yang menggoda jin, ya. Di Jakarta jin-jin nampak semua itu ya, setan-setan nampak semua itu. Ini qarin manusia, makanya kita harus begitu. Saya kalau bercanda sama anak saya suruh sesuatu dia nggak mau, saya bilang, jangan dengar papa, jangan dengar papa. Kamu dengar setan saja. Setannya ketawa-ketawa kan begitu. Sehingga akhirnya dia jadi mendengar kita. Jadi kalahkan itu. Kenapa? Karena setan menyuruh kita kepada kefakiran. Setan menakut-nakuti itu sehingga kita melakukan amalan-amalan rendahan di dalam kehidupan sehari-hari ini. Ini qarin yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang itu ada begitu. Tapi jangan khawatir, kita juga punya pengawal. Berapa pengawalnya? 10 siang, 10 malam. Itulah yang disebut malaikat hafazah. Betapa sayangnya Allah, betapa rahmatnya Allah dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala ingin mengeluarkan potensi terbaik di dalam diri kita, maka Allah berikan tantangan-tantangan. Karena manusia tidak akan bisa bersemangat, tidak akan bisa keluar satu potensi yang terbaik di dalam dirinya kecuali ada rintangan, ada tantangan dalam hidupnya. Tapi itu pun kita tidak sendiri. Allah bekali kita dengan pengetahuan agama, Allah bekali kita dengan Al-Qur'an. Allah jaga kita pula dengan 10 malaikat hafazah pada saat siang, 10 malaikat hafazah pada saat malam. Dan malaikat hafazah siang dan malam ini berkumpul pada saat tadi kita sholat subuh berjamaah, mereka menyaksikan itu. Karena Masya itu Allah. sholat subuh disaksikan oleh seluruh malaikat. Oh itu. Masya Allah. Jadi qarin ini diikat nggak nih sebenarnya nih Pak Ustadz? Qarin diikat, tapi pengaruhnya tetap bisa. Oh. Karena dia tetap bisa bicara. Dia mulutnya tidak dilakban. Bener-bener. Yang Nggak diikat punya tadi lakban adalah- dia. Ya. Baik. Iya. Jadi Masya Allah, jadi qarin ini sebenarnya diikat tapi bisikannya masih terus menggoda kita. Ini Masya Allah. Ustadz makasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama, Ya Mas ampun, Fadli. Masya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat jamaah yang ada di rumah sekarang langsung siapkan aja Qur'annya. Karena setelah ini kita akan masuk ke segmen Yuk Baca Qur'an bersama guru kita Ustadz Abdul Kafi nih. Ya benar ya? Ya, lanjut lagi surah Al-A'raf ayat 89. Masya Allah, Al-A'raf ayat 89. Dan juga nanti kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana dan juga Ustadz Faris. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah!